Shalom, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui video-video di channel ini saudara, dan kemudian saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebentar lagi kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita akan berdoa bersama, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat waktu yang Tuhan beri, di mana sepanjang malam Tuhan telah menjaga, melindungi, dan menyertai kami. Dan di pagi hari ini sebelum kami melaksanakan aktivitas kami rindu merenungkan firman-Mu, kami rindu berdoa bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan, berfirmanlah kepada setiap kami. Kuatkan hati kami, hiburkan hati kami, terangi hati kami melalui firman-Mu. Berfirmanlah kepada setiap kami Tuhan, nyatakan kebenaran-kebenaran-Mu untuk kami terapkan di dalam kehidupan kami. Hamba berdoa, berkati setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Berkati mereka, hati mereka, pikiran mereka dalam merenungkan firman Tuhan, biar mereka benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau juga mengurapi hamba dalam menyampaikan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap merenungkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, untuk menjadi renungan harian kita adalah dari 1 Timotius pasal yang pertama, ayat 12 sampai ayat yang ke-17, di mana topik yang akan kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini adalah bahwa besar dosa kita yang telah dihapuskan oleh Tuhan, bagaimana seharusnya kita menjalani kehidupan kita. Saudara, berbicara tentang besarnya dosa, kalau kita mencoba untuk mengingat dan merenungkan dosa-dosa kita, seberapa besarkah dosa kita saudara? Bayangkan dalam perjalanan hidup kita hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Satu hari saja, coba kita ingat-ingat dosa-dosa kita, dosa pikiran, perkataan, perbuatan. Alangkah besarnya dosa kita, satu hari saja kita sulit untuk menghitung. Apalagi berminggu-minggu, berbulan-bulan, dan bertahun-tahun yang sudah kita jalani. Betapa besar dosa-dosa kita. Dan itulah yang telah ditanggung oleh Yesus di kayu salib. Bayangkan dosa yang besar, hutang dosa kita itu dilunaskan di kayu salib saudara. Yang seharusnya oleh karena dosa-dosa kita menerima upah maut. Oleh karena dosa-dosa kita, seharusnya kita masuk neraka. Tapi karena Yesus rela menggantikan kita di kayu salib, maka kita orang-orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang telah menggantikan kita di kayu salib, kita diselamatkan, dosa kita disucikan, kita ditebus. Kalau kita menyadari betapa besar dosa kita saudara, seharusnya hari ini kita mulai merenung, apa yang harus kuperbuat, apa yang harus kulakukan kalau Tuhan sudah begitu baik, berkorban bagiku, menyucikan aku, menghapuskan dosa-dosaku. Apa yang harus aku perbuat? Saudara, pernahkah saudara di mana ada orang yang berbuat baik kepada saudara dan kemudian saudara merasakan berhutang budi kepada orang itu, dan saudara rindu sekali berbuat sesuatu kepada dia karena dia berbuat sesuatu kepada saudara? Saya pernah mengalaminya saudara. Ada orang yang berbuat baik kepada saya, dan saya merasa berhutang budi dan rindu sekali untuk melakukan sesuatu juga bagi dia. Padahal yang dia lakukan itu nilainya tidak seberapa sebenarnya. Tapi karena perbuatan baiknya yang tulus itu, saya begitu rindu untuk berbuat sesuatu bagi dia.
Saudara, pengorbanan Tuhan bagi kita tidak terhingga, tidak terhitung, tidak terukur. Pertanyaannya, adakah sesuatu di hati kita, kerinduan untuk berbuat sesuatu bagi Tuhan? Dan apa yang bisa kita lakukan? Nah, itu yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini, saudara. Saya akan membacakan ayat-ayat firman Tuhan ini dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya, saya akan menggali firman Tuhan secara objektif dan akan menjelaskannya kepada saudara secara sistematis, sehingga saudara gampang memahami. Siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan pagi hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. 1 Timotius pasal 1 ayat 12 sampai ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana Paulus menegaskan kepada Timotius akan kesadarannya, keselamatan yang dia terima, kasih karunia yang dia terima di dalam Yesus Kristus. Dia menegaskan bahwa keselamatan itu dia terima melalui iman kepada Yesus Kristus. Kasih karunia itu dikaruniakan kepada dia dalam iman kepada Yesus. Itu di ayat 14 dia menegaskan, malah kasih karunia Tuhan kita telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Jadi dia terima keselamatan, dia terima kasih karunia melalui iman kepada Yesus. Lalu kemudian ayat 15 dia menegaskan, saudara, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Dalam dia menyadari bahwa dosanya sudah ditanggung oleh Yesus di kayu salib, ketika dia percaya kepada Yesus Sang Juru Selamat dan Tuhan. Ada satu kesadaran dalam diri Paulus bahwa dari begitu banyak orang berdosa yang percaya kepada Yesus dan dosanya ditebus, dosanya dihapuskan, Paulus menegaskan bahwa akulah yang paling berdosa. Pernyataan itu ditegaskan oleh Paulus sebagai kesadaran, saudara, bahwa betapa besarnya dosanya telah ditanggung oleh Tuhan. Apakah dari orang-orang yang diselamatkan, adakah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, Paulus yang paling berdosa? Belum tentu, saudara. Jadi sebenarnya apa yang dimaksudkan oleh Paulus di sini? Dosanya begitu besar. Dia menyadari betapa besar dosanya sudah dihapuskan oleh Tuhan. Kasih karunia Tuhan begitu besar dia terima, karena dosanya begitu besar, tidak terhitung, tidak terhingga, sudah ditanggung oleh Yesus. Saudara, di awal tadi saya menegaskan bahwa kalau kita juga mencoba menyadari, maka kita ini juga adalah orang-orang yang paling berdosa. Beranikah saudara berkata bahwa dosa orang lain lebih besar dari dosa-dosa saudara? Kalau saudara mencoba untuk mengingat
dosa saudara setiap hari yang saudara lakukan, kalau kita berani jujur, kalau kita berani mencoba untuk merenungkan dan dengan jujur berkata saudara, maka kita tidak akan berani membandingkan. Artinya apa? Kita akan sadar bahwa kitalah yang paling berdosa. Seberapa besar dosa saudara sudah ditebus tidak terhingga. Artinya begitu besarnya, tidak terukur besarnya dosa kita yang telah ditanggung oleh Yesus. Itu juga yang disadari oleh Paulus. Nah, itu sebabnya saat ini saudara, kalau kita menyadari bahwa betapa besar dosa kita telah ditanggung oleh Yesus, dan Paulus juga menyadarinya, yang saya rindu kita renungkan bersama adalah apa yang bisa kita lakukan, apa yang seharusnya kita lakukan atas kesadaran yang kita miliki bahwa betapa besar dosa kita yang sudah ditanggung. Apa yang dilakukan Paulus saudara untuk kita aplikasikan dalam hidup kita? Saudara, atas kesadarannya bahwa dosanya begitu besar telah ditebus, maka ayat 12 ditegaskan oleh Paulus, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Yang pertama, sebagai orang yang sadar bahwa dosanya begitu besar sudah ditebus oleh Tuhan, maka dia berkata, aku bersyukur. Atas apa dia bersyukur? Atas kepercayaan Tuhan kepada dia di dalam pelayanan. Artinya Tuhan mempercayakan dia untuk melayani Tuhan. Jika demikian berarti dia mengucap syukur saudara, karena dia bisa melayani Tuhan. Tuhan mempercayakan, Tuhan mengaruniakan kepada dia kesempatan untuk melayani. Jadi itu yang dilakukan oleh Paulus saudara, ketika dia sadar bahwa dosanya yang paling besar yang sudah dihapus, yang sudah ditebus, dia hidup melayani dan dia sangat bersyukur karena dia bisa melayani Tuhan. Artinya juga saudara bahwa setiap kita hari ini, kalau kita semua sadar bahwa dosa kita begitu besar, bahwa dosa kita lah yang paling besar, karena memang setiap kita dosa kita tidak terhingga, karena dosa kita lah yang paling besar yang sudah dihapuskan oleh Tuhan, yang sudah ditebus dan disucikan oleh Tuhan, maka hari ini sama seperti Paulus seharusnya kita hidup melayani dan kita bersyukur kita bisa hidup melayani Tuhan. Apakah hari ini saudara terlibat pelayanan? Adakah hari ini saudara sedang melayani Tuhan dalam satu bidang? Melayani Tuhan tidak selalu harus jadi pendeta saudara, tidak selalu harus berada di mimbar. Melayani Tuhan kita bisa lakukan dalam bidang kita masing-masing. Dalam bisnis saudara, dalam pekerjaan saudara, di sana saudara bisa melayani Tuhan. Bagaimana caranya? Saudara jadi saksi Tuhan di sana. Saudara jadi terang Tuhan di sana. Saudara beritakan Injil kepada mereka. Saudara tunjukkan bahwa saudara anak Tuhan yang jujur, setia, sungguh-sungguh, supaya orang melihat cahaya Tuhan melalui hidup saudara. Itu bagian dari pelayanan. Atau mungkin saudara diberkati oleh Tuhan, saudara kemudian memberi untuk pekerjaan Tuhan. Itu bagian dari pelayanan. Saudara mungkin memberi, membantu orang lain, itu juga bagian dari pelayanan. Artinya apa saudara? Ada begitu banyak hal yang kita bisa kerjakan untuk melayani Tuhan. Dan sebagai orang yang sadar bahwa dosanya sudah begitu besar disucikan oleh Tuhan, seharusnya kita semua melayani Tuhan. Seluruh hidup kita melayani Tuhan. Waktu kita seharusnya kita gunakan melayani Tuhan. Tenaga kita seharusnya kita gunakan melayani Tuhan. Harta kita seharusnya kita gunakan melayani Tuhan. Karena dibandingkan dengan pengorbanan yang dilakukan Yesus saudara, apapun kita korbankan tidak akan ada artinya sebenarnya. Tetapi paling tidak ada niat kita, melalui waktu kita, melalui tenaga kita, melalui harta kita, kita layani Tuhan. Hari ini saya menantang saudara, kalau saudara sadar bahwa betapa besar dosamu sudah ditebus, sudah ditanggung oleh Tuhan, seharusnya hari ini ucapan syukurmu adalah ketika engkau bisa melayani Tuhan. Hiduplah melayani Tuhan, lakukan sesuatu untuk Tuhan, kerjakan sesuatu untuk Tuhan, karena dosamu besar sudah dihapuskan oleh Tuhan.
Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Paulus atas kesadarannya bahwa dari antara orang berdosa yang diselamatkan oleh Tuhan, dialah yang paling berdosa. Dia kemudian berkata, ayat 16 saudara, tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Yang kedua saudara, dia posisikan dirinya menjadi contoh. Dia posisikan dirinya menjadi teladan, menjadi contoh bagi orang-orang yang percaya. Karena dia tahu dosanya sudah ditebus, begitu besar dosa itu sudah ditebus. Dia tidak main-main saudara, tetapi dia posisikan dirinya untuk menjadi contoh, untuk menjadi teladan. Ada begitu banyak orang yang berasal dari dunia hitam, berasal dari hidup yang berantakan, dan kemudian ditebus oleh Tuhan. Lalu kemudian dia mulai bersyukur, bersaksi kemana-mana, bahkan kadang begitu cepatnya dilibatkan dalam pelayanan, berkhotbah kemana-mana, bersaksi kemana-mana. Tetapi lama-lama kembali lagi ke kubangan yang sama. Ada begitu banyak orang yang seperti itu saudara. Tetapi Paulus mengambil sikap berbeda. Dia sadar bahwa dosanya begitu besar, sudah ditebus, sudah disucikan oleh Tuhan, dihapuskan oleh Tuhan. Dia kemudian posisikan dirinya untuk menjadi contoh. Sekalipun harus menderita, dia tetap hidup menjadi contoh. Bahkan saudara, sekalipun dia mati dalam melayani Tuhan, dia tetap hidup menjadi teladan dan menjadi contoh. Berkali-kali dia dipenjara, di sana pun dia menjadi contoh. Itu yang menjadi komitmen Paulus saudara, bahwa sebagai orang yang paling berdosa yang sudah ditebus oleh Tuhan, harus hidup menjadi contoh. Bagaimana dengan saya dan saudara? Sudahkah kita hidup menjadi contoh bagi orang lain? Setelah Tuhan menebus kehidupan kita, setelah dosa-dosa yang besar itu ditanggung oleh Tuhan di kayu salib, apakah kita sudah hidup menjadi contoh? Jangan-jangan kita seringkali malah sebaliknya, hidup menjadi batu sandungan sehingga nama Tuhan dipermalukan. Seharusnya kita hidup jadi teladan saudara. Itu yang kedua. Sebagai orang yang paling berdosa yang sudah ditebus oleh Tuhan, dia sadar akan hal itu dan kemudian dia hidup menjadi contoh. Yang terakhir saudara, di ayat 17. Di ayat 17 dikatakan, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tidak nampak, yang esa, amin. Yang terakhir dalam perikop ini, hal yang ditegaskan saudara, bahwa hormat dan kemuliaan bagi Tuhan, Raja segala zaman, sampai selama-lamanya. Artinya atas kesadaran tadi bahwa dia yang paling berdosa yang sudah ditebus, maka dia hidup menghormati, memuliakan, mengagungkan Tuhan dalam hidupnya. Dia hidup jadi kemuliaan bagi nama Tuhan dalam hidupnya. Saudara, apa yang menjadi tujuan utama saudara? Apakah saudara mau menjadi orang sukses, meraih perkara dunia ini? Saya mendukung saudara. Saya berdoa saudara menjadi orang sukses. Saya berdoa Tuhan memberkati saudara berlimpah-limpah. Tetapi bukankah semuanya itu nanti kita tinggalkan saudara? Seharusnya apapun yang kita lakukan, yang paling utama adalah kita hidup memuliakan nama Tuhan. Kita hidup mengagungkan nama Tuhan. Itu sebabnya saat ini saudara, saya mau mengingatkan kepada kita semua, jika saudara sadar betapa besar dosa saudara sudah ditebus, hiduplah memuliakan Tuhan, karena Dia telah membayar saudara. Puji Tuhan saudara, di pagi hari ini sebelum kita melaksanakan kegiatan kita, kita sudah merenungkan firman Tuhan, bahwa kita ini adalah orang-orang yang paling berdosa. Artinya dosa kita begitu besar, sudah disucikan oleh Tuhan. Maka seharusnya kita harus hidup melayani Tuhan. Kita bersyukur kalau kita bisa melayani Tuhan. Mungkin melayani Tuhan melalui tenaga kita, waktu kita, melalui harta kita. Hidup melayani Tuhan karena dosa saudara besar sudah ditebus. Yang kedua, seharusnya kita hidup menjadi contoh dan menjadi teladan dimanapun kita berada. Dan yang ketiga, seharusnya kita hidup memuliakan nama Tuhan.
Puji Tuhan saudara, hari ini saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara. Ingat, saudara adalah orang yang paling berdosa yang telah ditebus oleh Tuhan. Maka dalam melakukan segala aktivitas saudara, hiduplah melayani Tuhan. Hiduplah menjadi contoh, dan hiduplah jadi hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebentar kita akan berdoa saudara. Namun sebelumnya, sekali lagi, buat komitmen untuk menerapkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi renungan saudara di sepanjang hari ini dalam melaksanakan segala aktivitas saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah memberkati dan membangkitkan setiap iman saudara. Dan saat ini kembali kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saya akan berdoa kepada setiap saudara. Saya akan berdoa buat segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Saya akan berdoa bagi profesi saudara dan segala pergumulan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan, bersepakat, bersatu hati, berdoa, menyerahkan segala pergumulan-pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Puji Tuhan saudara, mari ambil sikap berdoa. Datang kepada Tuhan dengan hati yang benar, dengan iman yang benar. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini ya Tuhan, yang sedang merendahkan diri di hadapan-Mu untuk kami bersama-sama bermohon di hadapan-Mu. Engkau mengenal setiap anak-anak-Mu ini pribadi lepas pribadi. Engkau tahu segala pergumulan mereka, Engkau tahu segala kerinduan mereka, beban mereka, persoalan mereka, profesi mereka, dan segala aktivitas mereka yang akan mereka laksanakan di sepanjang hari ini. Itu sebabnya saat ini kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu dan kami percaya semuanya ada dalam otoritas Tuhan, ada dalam kuasa Tuhan. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa. Turun kiranya penyertaan Tuhan atas kehidupan anak-anak-Mu. Biar Engkau menyertai mereka dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini Tuhan. Jika Engkau yang menyertai mereka, maka keberhasilan akan menjadi bagian mereka. Jika Engkau menyertai perjalanan mereka, maka mereka akan beruntung dalam segala perjalanan dan segala aktivitas mereka. Itu sebabnya Tuhan, kiranya Engkau menyertai segala kegiatan anak-anak-Mu ini di sepanjang hari ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa dalam segala aktivitas yang mereka lakukan, biarlah damai Tuhan memenuhi hati mereka, ketenangan, ketentraman daripada Tuhan memenuhi hati dan pikiran mereka ya Tuhan, sehingga mereka akan melakukan yang terbaik di sepanjang kehidupan mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa, biarlah keberhasilan menjadi bagian anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Apapun yang mereka laksanakan, kegiatan mereka, aktivitas mereka di sepanjang hari ini yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya bekerja, Tuhan kiranya bertindak, mengerjakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang memberi mereka hikmat untuk melakukan yang terbaik, mengerjakan yang terbaik. Berikan mereka hikmat sehingga apapun yang mereka kerjakan, mereka akan berhasil ya Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang mengajar mereka, Engkau yang memberi hikmat bagi mereka dalam apapun yang mereka kerjakan, dalam apapun yang mereka putuskan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hikmat Allah ada atas kehidupan anak-anak-Mu sehingga keberhasilan akan terjadi dalam kehidupan mereka. Bapa yang baik, biarlah Tuhan, setiap anak-anak Tuhan melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Sebagai anak-anak Tuhan, ajar mereka untuk selalu mengerjakan yang terbaik untuk apapun yang mereka kerjakan di dalam kehidupan mereka, sehingga keberhasilan menjadi bagian mereka. Terima kasih Bapa, berkati segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan nyata bagi mereka, dan keberhasilan Engkau nyatakan, Engkau kerjakan di dalam kehidupan mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi profesi anak-anak-Mu satu persatu. Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya memberkati mereka dan Tuhan menjadikan mereka
menjadi orang yang unggul dalam bidang mereka masing-masing, berhasil dalam bidang mereka masing-masing. Itu sebabnya Tuhan campur tangan, Tuhan yang tolong. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis. Tuhan, di bidang apapun bisnis mereka, Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati. Berkati mereka dalam menjalankan bisnis mereka. Hikmat Tuhan, kuasa Tuhan, kasih Tuhan, anugerah Tuhan, Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan juga yang memberkati usaha dan bisnis mereka, dalam nama Yesus Kristus. Biarlah sekalipun situasi sulit, tetapi anak-anak-Mu akan bisa dan mampu mengembangkan bisnis dan usaha mereka, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati anak-anak-Mu ini dalam bisnis mereka, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Hamba juga berdoa ya Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati mereka semuanya ya Bapa. Tuhan, petani punya peran yang begitu besar bagi kehidupan di dunia ini. Punya peran begitu besar bagi bangsa ini dan bagi daerah mereka masing-masing, di mana merekalah yang menyediakan bahan pangan untuk masyarakat ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami berdoa, berkati ya Tuhan, sehingga apa yang mereka tanam bisa berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tolong mereka, berikan mereka hikmat dalam mengerjakan pertanian mereka, sehingga dari sana mereka bisa mengalami berkat Tuhan. Dari sana mereka bisa semakin berkembang dan berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para petani ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Berkati mereka dalam nama Yesus, sehingga apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan memberkatinya sehingga mereka akan semakin diberkati ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, dan berkati apa yang mereka perjualbelikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati para buruh ya Tuhan. Tuhan tolong mereka, biar dalam pekerjaan yang mereka kerjakan, Tuhan menjaga, melindungi, menyertai mereka. Tuhan menjamin keselamatan kerja mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati para buruh dalam nama Yesus, para pegawai di bidang apapun, para karyawan di bidang apapun yang mereka bekerja yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Kami berdoa, berkati mereka, jadikan mereka berhasil, dan ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi para PNS dalam nama Yesus, bagi TNI Polri dalam nama Yesus. Berkati semuanya ya Bapa, ajar mereka semuanya mengabdi bagi bangsa ini, bagi bangsa kami yang tercinta. Berkati ya Bapa para PNS dalam bidang mereka masing-masing. Mereka bekerja dengan mengerjakan yang terbaik di sana dalam nama Tuhan Yesus. Dan TNI Polri juga Tuhan memberkati mereka, ajar mereka bersatu hati, bergandengan tangan untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terus kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan, baik dokter, bidan, perawat, dan semua yang terlibat di dalamnya. Tuhan tolong mereka, kasih karunia Tuhan nyata bagi mereka. Berkati mereka Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati para medis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan saat ini Bapa, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Mungkin karena mereka mencari kerja tapi sampai hari ini belum ketemu, belum ada pintu yang terbuka bagi mereka. Atau mungkin mereka sedang mengalami PHK sehingga mereka tidak ada aktivitas. Tuhan, saat ini hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu ini, bukakan jalan bagi mereka, bukakan pintu berkat-Mu bagi setiap mereka ya Tuhan. Berkati dalam nama Tuhan Yesus, berkati para anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran dalam nama Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi anak-anak-Mu, orang-orang tua yang sudah pensiun.
Tuhan juga memberkati mereka. Tuhan campur tangan dalam kehidupan mereka, biar sukacita, semangat Tuhan tetap memenuhi kehidupan mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Dan saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang profesi mereka belum disebutkan. Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara yang besar dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati mereka dalam pekerjaan dan profesi mereka, sehingga mereka bisa berkembang, bertumbuh di sana dalam ekonomi mereka, kesejahteraan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapa yang baik, selanjutnya sebelum beraktivitas di sepanjang hari ini, hamba juga rindu berdoa bagi kesehatan anak-anak-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, bersyukur kalau anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini, saat ini mereka ada dalam keadaan sehat. Tuhan kiranya tetap bekerja memberkati anak-anak-Mu ini, sehingga mereka tetap ada dalam keadaan sehat ya Tuhan. Ajar mereka menjaga kesehatan mereka dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit, Tuhan ulurkan tangan-Mu, kerjakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Saudara-saudaraku yang terkasih, saat ini angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit, dan mari kita berdoa. Bapa di sorga, ulurkan tangan-Mu, jamah anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit saat ini, sembuhkan segala penyakit mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa, biarlah Tuhan cabut segala penyakit dari dalam tubuh mereka. Mereka sedang mengulurkan tangan bagi-Mu dan sedang menumpangkan tangan di tubuh mereka yang sakit, dan saat ini juga mujizat Tuhan dinyatakan, kesembuhan daripada Tuhan menjadi bagian anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, apakah itu asam lambung, apakah itu diabetes, hipertensi, kolesterol, kanker ginjal, apapun yang menjadi penyakit yang sedang mereka derita saat ini, ada Tuhan kami yang ajaib, sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan menjamin kesehatan anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Saat ini juga hamba berdoa supaya di sepanjang hari ini mereka bisa bersukacita dalam mengerjakan apa yang menjadi aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan campur tangan jika ada anak-anak-Mu yang sedang menghadapi masalah, sedang menghadapi beban, persoalan hidup mereka. Tuhan kiranya tolong mereka, Tuhan kiranya campur tangan, dan Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kerjakan mujizat-Mu dalam hidup mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Tuhan angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka, sehingga hari ini mereka bisa melangkah dengan damai sejahtera Tuhan. Mereka bisa melaksanakan segala aktivitas mereka dalam damai sejahtera Tuhan. Bahkan saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, bagaimana situasi keluarga itu sangat menentukan keberhasilan anak-anak-Mu. Itu sebabnya Tuhan kiranya bekerja, mengerjakan di tengah keluarga mereka damai sejahtera yang melimpah. Biar keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang penuh dengan damai, ketentraman. Dalam nama Yesus, berkati suami, istri, anak-anak, orang tua. Tuhan campur tangan di tengah keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biar keluarga-keluarga anak-anak-Mu menopang keberhasilan setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Saat ini Bapa, hamba berdoa supaya di sepanjang hari ini anak-anak-Mu mengalami keberhasilan dalam semua apa yang mereka kerjakan. Keberhasilan daripada Tuhan menjadi bagian mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Biarlah keberhasilan menjadi bagian anak-anak-Mu. Hari ini mereka berhasil, dan biarlah mereka akan bersaksi dalam keberhasilan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, inilah doa kami, inilah seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan telah menguatkan saudara, dan doa yang telah kita naikkan bersama Tuhan jawab.
dan Tuhan memberkati kehidupan saudara. Saat ini, sebelum saudara melaksanakan aktivitas saudara, kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati atas berkat Tuhan yang saudara terima, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, hari ini saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara. Tuhan menyertai saudara dan kerjakan yang terbaik dalam apapun yang saudara kerjakan dalam hidup saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Amin.